Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan teknik kucing Tirta untuk kasus kedua, di mana saya Anis sebagai coach, kemudian Amalia, Bu Amalia sebagai kucing, dan Ibu Erna sebagai pengamat. Langsung mawon ya. Assalamualaikum Amel. Waalaikumsalam Bu Guru. Iya, Amel, Ibu bisa minta waktunya sebentar untuk berbincang dengan Amel? Iya Ibu. Siap Bu Anis. Iya, ayo kita ke gazebo sebentar ya Amel, supaya lebih nyaman berbicara di sana. Iya Ibu, mari Bu ke gazebo. Ya, Amel, Ibu lihat ini beberapa hari ini Amel terlihat sering melamun dan juga sering termenung serta tidak fokus ketika di dalam pelajaran di kelas. Sebenarnya kalau Ibu boleh tahu apa sih yang terjadi sama Amel ini? Apa ada masalah Amel? Ada Bu, masalah saya. Mau saya ceritakan sama Bu Anis. Gimana ya Bu? Oh ya, enggak apa-apa Amel, ayo cerita aja. Diceritakan Amel. Iya, enggak apa-apa. Di kelas Bu, kan saya disuruh sama Bu Guru ikut les di rumah beliau. Nah, tapi rumah beliau itu jauh Bu. Saya sama teman-teman itu memang pengen sekali ada tambahan les gitu, tapi ternyata rumahnya jauh. Nah, gara-gara itu kan kami jadi nggak les Bu. Pulang sekolah kan sudah kesorean, mau ke rumah beliau nanti harus naik angkot 2 kali. Kalau naik Grab sampai 40.000 Bu. Kan terlalu jauh rumah beliau. Nah, terus begitu. Iya, oke. Baik Amel, sebelum kita lanjutkan lagi nih, kira-kira nanti kalau dari percakapan kita ini nanti, Amel itu apa sih yang diharapkan dari percakapan antara Amel dengan Ibu Anis nanti? Pengennya sih dapat solusi Bu mengenai hal ini, permasalahan kami ini. Kan tidak semua murid bisa les dekat rumahnya Bu Guru gitu. Iya, benar. Terus kalau menurut Amel nih, ukuran dari keberhasilan di percakapan kita ini nanti gimana ya Amel? Ukuran keberhasilan saya, pokoknya saya sudah nggak ngelamun lagi Bu. Saya sudah lepas gitu, maksud saya dari permasalahan ini. Iya, betul. Jadi kita fokus ya Amel ya, supaya permasalahan ini bisa terselesaikan dan Amel bisa fokus lagi di pembelajaran ini, di pembelajaran yang lainnya, gitu ya Amel. Iya Bu. Amel ini kalau dari yang diutarakan sama Amel tadi, apakah Amel sudah pernah nih bertanya sama Ibu Guru tadi atau menanyakan ya, memberikan ini konfirmasi ke Ibu Guru tadi kalau Amel itu tidak bisa les karena apa pernah seperti itu? Pernah Bu, kami pernah bilang Bu, rumahnya Ibu Guru jangan jauh-jauh, pindah yang dekat sekolahan. Itu Bu Gurunya malah tersenyum aja. Kami kan ya kepengen kayak teman-teman lain, tapi gimana ya Bu, beliaunya cuma tersenyum saja. Iya, terus yang Amel dapatkan selama ini ketika sudah berbicara seperti itu ke Ibu Guru tadi, di kelas sikap Ibu Guru seperti apa, Mel? Ibu Guru pengennya semua murid-murid les ke beliau, karena kan pelajaran matematika itu pelajaran yang sulit. Kalau kami nggak les kan nanti kita nggak paham belajar di kelas. Pengennya ya les juga gitu. Itu keinginan kami seperti itu Bu. Iya, bagus sekali. Memang ya Amel juga dan teman-teman Amel sebenarnya juga ingin les. Terus hambatannya yang dirasakan saat ini seperti apa, Amel? Hambatannya
tinggal rasanya Bu. Hambatan kami itu yang nggak ikut les kan ya sekitar anak 20-an lah gitu, yang les kan hanya 15. Nah, itu kami rasanya seperti tertinggal pelajaran karena beliau setelah mengajar di kelas itu mengajar di les-lesan, akhirnya ilmunya separuh-separuh gitu Bu. Kalau kami nggak ikut les kan kami jadi ketinggalan. Pingin gitu Bu, gimana? Hambatan saya seperti itu sama teman-teman yang lain yang rumahnya jauh-jauh. Oh, begitu ya, iya Ya, betul. Terus ini Mel, solusi-solusi apa sih yang ada di pikiran Amel selama ini? Benar nggak ya terpikirkan? Kira-kira solusi apa ya yang harus saya berikan, yang harus saya ambil nih agar masalah ini bisa terselesaikan begitu? ya solusinya gini Bu, kami bisa misalnya ambil les yang dekat-dekat rumah gitu, atau kami belajar mandiri, itu kan solusinya bisa seperti itu. Jadi pengennya juga Bu Guru jangan mengajar separuh di kelas nanti dilanjut di les-lesan gitu, pengennya kalau di les-lesan ya enggak apa-apa biar tambahan untuk teman-teman yang les aja, nanti kalau di kelas ya biar full mengajar kami Bu gitu, supaya adil. Kami yang enggak les kan juga pengen ilmunya yang 100% gitu. Iya, bagus sekali sebenarnya solusi yang dipikirkan sama Amel ini. Apakah ada nih konsekuensinya Amel? Kan solusi tadi sudah dipertimbangkan nih sama Amel. Kira-kira ada nggak ya konsekuensi dari solusi itu apa? Konsekuensinya mungkin Ibu guru matematika tersinggung sama usulan saya. Iya, begitu ya. Kemungkinan mungkin bisa jadi seperti itu. Ya, Kalau menurut Amel nih, nah ini Ibu ini ada angka nih skala 1 sampai 10. ya. Supaya usaha Amel ini bisa mencapai tujuan, maka skala berapa nih yang Amel berikan dari angka 1 sampai angka 10? Kira-kira ya masih 5 Bu. Ini kan kami masih berunding sama teman-teman yang tidak les ya. Kira-kira kalau kita usul seperti itu, kira-kira 50% bisa diterima oleh Bu Guru matematika. Tapi kalaupun tidak diterima ya mungkin beliau tersinggung, nanti konsekuensinya kan kami yang tidak les yang nggak enak Bu, ya kan? Kira-kira masih 50% ini Bu, jadi skalanya ya 5 saya rasa. Oh ya, 5 sudah lumayan bagus sih sebenarnya, kan sudah bisa memberikan solusi, sudah punya rencana nih solusi tadi itu seperti apa. Nah, sekarang nih prioritas Amel ini apa supaya tujuannya itu tercapai, goalnya Amel tercapai, apa nih prioritasnya? Ya, prioritas saya yang pertama ya kami mau berkumpul, terutama anak-anak yang tidak les tadi Bu Anis. Kami ingin berkumpul, menyatukan suara, kemudian kami mau menghadap bersama-sama atau perwakilan begitu menemui beliau. Itu prioritas kami seperti itu, pengen sekali berbicara pada beliau dari hati ke hati supaya bisa menerima pendapat kami begitu Bu. Iya, bagus sekali. Ternyata Amel sudah bisa menentukan nih prioritasnya apa yang harus didahulukan. Nah, sekarang nih strategi apa yang akan dicapai sama Amel agar tujuan itu bisa tercapai? Strategi kami yang pertama itu tadi menghadap pada Bu Anis, berbicara dari hati ke hati. Itu Bu Anis, kami ingin berbicara pada Bu Guru matematika, pengennya bisa nyambung gitu ya Bu ya. Nah, strategi yang kedua ya kalau mungkin beliau ada rasa tersinggung, mungkin strategi yang kedua kami butuh Bu Anis atau siapa gitu Bu sebagai penengah kami supaya kami ini
tidak merasa gimana gitu ya, namanya murid kan nanti tidak enak Bu kalau sama Bu guru melawan gitu ya, atau protes atau mengutarakan pendapat. Jadi kami ingin ada mediator juga Bu. Oh gitu ya, iya betul sekali. Iya amin. Iya. Iya Amel. Iya Bu. Baik. Jadi memang itu tadi strategi yang sangat baik sekali ya. Memang kita rencana yang disusun sama Amel itu apapun itu nanti kalau memang butuh Bu untuk menengahi itu, Ibu siap untuk membantu Amel dan teman-teman Amel. Ya. Terima kasih Bu Anis. Antisipasi Amel untuk mengatasi hambatan itu kira-kira apa Amel? Selain yang disebutkan Amel tadi, kan Amel tadi bilang mau minta bantuan Ibu untuk menengahi permasalahan ini. Nah, kira-kira ada enggak ya yang masih untuk menghadapi hambatan-hambatan yang lainnya itu, Amel? Iya, hambatan-hambatan lainnya kira-kira ya mungkin harus tunggu waktu yang tepat Bu. Tunggu waktu yang tepat saat Ibu guru matematika tadi belum kondisinya lelah gitu ya Bu ya, mungkin seperti itu. Hambatannya harus cari waktu yang tepat Bu. Iya, bagus sekali. Benar, Amel. Dari apa semua yang sudah direncanakan sama Amel ini tadi sudah sangat bagus sekali semuanya. Nah, Amel ternyata sudah bisa nih menentukan solusi sendiri dari masalah yang dihadapi sama Amel saat ini. Begitu ya. Nah, sekarang nih komitmen apa nih yang harus Amel buat agar rencana Amel tadi itu bisa terlaksana? Komitmen saya ya harus selesai ini Bu permasalahan ini, karena kan mengganjal kami terus yang enggak les di beliaunya. Ini harus segera selesai, permasalahan ini harus segera terurai begitu Bu. Itu pengennya seperti itu. Komitmen kami harus segera harus segera dilakukan gitu ya Mel ya. Iya Ibu. Kapan ini ya, kira-kira kapan ini Amel akan menemui Ibu tadi untuk menyelesaikan permasalahan ini, kapan nih akan dilakukan Amel? Ya saat beliau kelihatan luang Bu. Kalau waktunya ngajar kadang-kadang nggak mau diinterupsi, berarti kami nunggu waktu yang tepat, misalnya waktu istirahat siang, nanti beliaunya belum kelihatan nampak lelah gitu ya, kami akan coba menghadap. Tapi kalau kelihatan wajahnya lelah, nanti jutek, malah kami yang keliru Bu, ya. Jadi kami harus cari waktu yang tepat kira-kira yang kan habis mungkin besok Sabtu coba. Memang kalau pemilihan waktu yang tepat itu adalah salah satu solusi ya untuk menyelesaikan masalah ini. Iya, Bu. Ya segera diselesaikan juga semakin baik juga gitu ya Amel ya. Iya Bu. Nah ini Amel, nanti ketika Amel mau menemui Ibu tadi, kira-kira siapa nih yang mau diajak sama Amel? Yang akan membantu Amel juga. Saya mau ngajak teman-teman yang nggak les semuanya itu Bu untuk menghadap. Tapi nanti kalau nanti kelihatan seperti demonstrasi ya kita pilih perwakilan aja Bu yang kira-kira komunikasinya bagus ke Bapak Ibu guru biar nggak salah paham lebih panjang lagi Bu. Jadi lebih baik perwakilan aja ya. Saya pilih teman-teman yang kira-kira bisa dingin gitu ya Bu ya, seperti itu. Oh iya, oke ya, bagus sekali. Dari semua yang sudah kita bicarakan ini tadi sangat bagus sekali. Amel sudah bisa menentukan solusinya, kemudian juga Amel sudah buat komitmen juga ya. Nah nanti tindak lanjutnya seperti apa nih Amel? Ketika Amel sudah menemui guru, kemudian tindak lanjutnya seperti apa nih? Tindak lanjutnya nanti
Kami Iya. kabari Bu Anis, kalau kami masih kesulitan Oh. ya kami minta tolong pada Bu Anis selaku wali kelas, karena kami ini kalau kesulitan ya mesti menghubungi Bu Anis lagi gitu Bu. Iya, oke Amel. Iya, bisa menghubungi Bu Anis segera ya, bisa lewat Iya WA Ibu, kalau misalkan tidak bisa ketemu di kelas. Gitu ya Amel. iya insya Ya, Allah Bu. semoga permasalahan Amel dan teman-teman ini segera teratasi ya, dan tidak ada masalah Amin, lagi di kelas amin. dan bisa belajar dengan nyaman juga dengan Bu Guru. Gitu Iya, ya Amel. Terima iya kasih untuk makasih Bu. waktunya Amel. Iya, Ya bisa kembali ke sama-sama Ibu. kelas. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Bu Anis sebagai coach ya, izinkan saya untuk memberikan hasil pengamatan ya. Di sini tujuannya untuk praktek coaching model Tirta sudah dilaksanakan Bu Anis dengan sangat baik sebagai coach ya. Dari penyampaian menggiring tujuan, kemudian mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan pada solusi ya, itu sudah dilaksanakan Bu Anis dengan sangat bagus, sangat tegas gitu. Kemudian bisa mengiring juga Bu Amel sebagai kunci itu untuk melakukan rencana aksi ya dari permasalahan yang beliau hadapi begitu, yang Anda hadapi, mohon maaf, untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan langkah yang menurut dia itu terbaik seperti itu. Kemudian juga bisa mengiring kalau sudah ada rencana aksi apa yang komitmen atau tanggung jawab itu juga digiring dengan begitu bagus ya, sehingga Bu Amel sebagai murid ini bisa menunjukkan tanggung jawabnya untuk pencapaian dari rencana aksinya tersebut. Kemudian juga melaksanakan refleksi ya, kalau sudah dilaksanakan aksi yang refleksinya nanti kembali lagi kepada coachnya itu untuk mengetahui keberhasilan dari rencana yang dilakukan. Nah, kemudian juga Bu Amalia sangat kooperatif ya sebagai kunci untuk kegiatan hari ini gitu ya. Mudah-mudahan Bu Amelia dan kita semuanya nanti bisa mempraktekkan semuanya dengan baik. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.